Next Gen. Welcome to Next Gen Online Service. Perkenalkan dulu, nama aku Michelle. Aku Tania. Dan hari ini kita mau ngobrol-ngobrol bareng sedikit ya Tania. Kita mau ngobrol apa sih hari ini? Nah, bukan suatu kebetulan nih Miu, kita bincang-bincangnya di awal tahun. Kita spesial banget mau ngucapin dulu buat teman-teman Next Gen, Happy New Year. Happy New Year. Selamat tahun baru 2023 buat kita semua. Kita bersyukur bisa masuk tahun yang baru ini ya Bener Miu. banget. Nah, kalau di tahun baru kan biasanya bincangnya tuh kalau nggak kilas balik atau throwback ke tahun sebelumnya, tahun 2022, atau kita move on ke tahun yang baru, 2023 ini. Nah, mungkin kita mulai dari, kita kilas balik ya Miu, momen-momen apa aja yang udah kita lewatin sama Tuhan di tahun 2022. Bener. Boleh Miu, kalau kamu kan pasti tuh tahun 2022 ada ups, ada downs-nya kan. Nah, menurut kamu, apa yang mau kamu bahas dulu nih, ups atau downs-nya? Kayaknya aku bahas downs dulu kali ya Tania. Boleh banget. Aku sharing duluan nih kali ya. Kalau buat aku salah satu tantangan terbesar nih tahun 2022 itu masuk ranah perkuliahan. Jadi tuh aku ngerasa tuh benar-benar masuk ke environment yang baru lah istilahnya, dimana aku benar-benar gak kenal sama orang sama sekali dan aku harus benar-benar beradaptasi gitulah istilahnya. Dan aku tuh ngerasain yang namanya benar-benar ngerasain sistem pembelajaran yang baru yang benar-benar beda dari masa SMA. Aku harus ngerasain stresnya, tugas, banyaknya tugas, sampai kadang-kadang itu aku nggak tahu mau mulai dari mana tuh Tan. Bener-bener stres gitu lah, rasanya gelisah dan segala macam. Pokoknya menurut aku tuh itu tantangan yang berat, dan tapi aku seneng sih bisa ngelewatin semua itu. Dan sekarang aku udah mau masuk 2 semester untuk perkuliahan ini. Walaupun sebenarnya perkuliahan tuh kadang-kadang ada banyak hal yang nggak aku expect dan penuh surprise, tapi aku bersyukur banget masih bisa bertahan selama ini. Nah, kalau Tania sendiri apa nih downs-nya tahun 2022? Kalau 2022 bisa aku gambarin tuh tahun yang lumayan challenging buat aku nih Miu. Karena emang momen fase 2022 adalah fase dimana aku lulus kuliah dan aku harus ngadepin realita nyari kerja gitu kan Miu. Nah, mungkin yang menjadi challenge buat aku adalah aku baru banget nih ngerasain rasanya susah nyari kerja, ngirim apply sana sini gitu kan, gak cuma 1-2 Miu, banyak lah gitu. Dan sampai momen dimana aku harus terima penolakan demi penolakan gitu sih Miu. Belum selesai penolakan yang satu, sedihnya udah ada lagi penolakan yang lain. Jadi mungkin ya challenge-nya di situ Miu gitu. Pas aku dapat penolakan demi penolakan, aku sempet kecewa sama diri aku sendiri, kecewa sama keadaan, kayak bertanya-tanya kenapa sih gitu, sampai kok bisa ditolak dan segala macam. Tapi itu sih aku juga setuju sama kamu, dimana di downs itu ya, dari momen-momen downs itu aku ngerasa berkat Tuhan yang luar biasa tuh saat Tuhan mengirimkan orang-orang di sekitar aku tuh yang benar-benar suportif banget sih Miu. Orang-orang yang bisa ngasih aku penghiburan, ngasih kekuatan buat aku kalau misalnya ya buat apa selalu sedih gitu, buat apa kecewa terus-menerus, dan akhirnya itu yang membuat aku bisa bangkit sih. Itu yang menurut aku meskipun dalam keadaan down tadi gitu kan, tapi Tuhan benar-benar ngirimin berkat lewat orang-orang sekitar aku gitu sih Miu. Mungkin downsnya kalau aku itu ya. Nah, kan tadi kita udah down, sekarang mungkin yang berbahagia nih, yang upsnya lah ya, gitu. Kalau dari kamu apa Miu? Kalau aku di tahun 2022 itu yang paling bener-bener berkesan upnya itu aku bisa join nih sama keluarga Next Gen. Nah, dimana aku tuh tahun 2022 itu masih sering banget kayak nyari komunitas dimana aku bisa settle, dimana bisa aku merasa nyaman, dan aku menemukan komunitas Next Gen ini pas aku waktu itu ibadah jam 1 di CL, dan aku bisa kenal teman-teman Next Gen dari situ. Aku juga bisa tambah deket sama teman-teman Next Gen, bisa aku panggil keluarga sekarang Tan, dimana mereka itu saling support, saling memberkati, dan aku tuh seneng banget kalau Tuhan tuh udah tempatin aku di komunitas ini, karena aku juga bisa menyalurkan kayak kerinduan aku buat melayani, dan aku bisa semakin bertumbuh lah di dalam Tuhan gitu. Nah, kalau Tania apa nih kira-kira upsnya? Kalau aku upsnya, sebenarnya disclaimer dulu Miu. Kayaknya kalau dibandingin tadi downs-downsnya ya, challenge-challenge yang aku hadapin di 2022, dibandingin berkat Tuhan tuh kayaknya jauh lebih banyak berkat Tuhan sih Miu, pasti kan. Kalau yang aku bisa sebutin sekarang gitu kan, aku ngerasa benar-benar tangan Tuhan bekerja
secara sempurna sih di aku dan keluarga aku di tahun 2022 kemarin gitu. Jadi ada momen dimana papa aku tuh tiba-tiba harus masuk rumah sakit nih. Di situ penyakitnya yang lumayan yang harus membutuhkan operasi, dan kalau ngomongin soal rumah sakit dan operasi pasti kebutuhan biayanya nggak sedikit lah Miu gitu. Tapi benar-benar dari momen itu aku benar-benar melihat tangan Tuhan bekerja tuh tepat waktu banget Miu. Benar-benar Tuhan cukupkan segalanya, nggak kurang, benar-benar cukup buat aku dan keluargaku, dan aku benar-benar bisa melihat gimana pemulihan papaku dari selesai operasi, benar-benar Tuhan pulihin secara sempurna. Itu sih yang benar-benar blessing terbesar buat aku gitu. Terus mungkin aku juga benar-benar ngerasa terberkati sama juga sama kayak Miwi, aku ketemu dengan komunitas, dengan teman-teman sekitar yang ngebantu aku untuk bangkit lagi, mungkin tadi cerita tadi, bangkit lagi, punya semangat lagi, dan bahkan ngebentuk aku jadi pribadi yang punya iman yang bertumbuh gitu sih Mio. Aku benar-benar bersyukur sama Tuhan, aku ditempatin di tengah orang-orang yang benar-benar bikin aku bertumbuh gitu. Terus ya mungkin itu ups and downs-nya ya Mio ya, banyak lah sebenarnya kalau bisa di list banyak banget. Nah kan kita tadi udah kilas balik nih Miu, momen-momen bahagia, happy, sedih gitu ya. Nah sekarang kita move on Miu ke tahun yang baru. Boleh ya. Jadi di tahun yang baru nih biasanya di awal tahun mungkin teman-teman Next Gen juga ngelakuin ini. Biasanya kita bikin resolusi ya Miu, atau nggak harapan-harapan apa yang kita pengen nih kecapai di tahun 2023. Kalau Miu sendiri boleh di-spill nggak Miu? Apa harapannya, apa resolusinya? Kalau buat aku sendiri, resolusi aku tahun ini tuh yang pasti nomor satu, mau tumbuh lebih dekat lagi sama Tuhan. Aku mau lebih ngandelin Tuhan dalam semua aspek kehidupan aku. Karena gimana pun juga, tau lah Tan ya, pasti setiap tahun tuh ada kesusahannya sendiri. Dan gak mungkin kita lewatin tahun itu tanpa pertolongan Tuhan. Dan aku tuh jadi keinget satu ayat ini yang bener-bener melekat banget sih sama resolusi aku ini. Aku bacain ya Tan. Boleh. Ini dari 1 Korintus 10 ayat 13, aku bacain, isinya pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Nah dari ayat ini aja kita bisa tahu kalau Tuhan tuh walaupun kita mengalami pencobaan dan masalah seberapa berat itu, Tuhan tahu kalau itu tuh bukan limit kita. Dia tahu sampai seberapa sih kita bisa menghadapin permasalahan itu, dan dia tahu kapasitas kita, dan dia udah tahu rencana hidup kita dah pokoknya yang paling baik, dia udah pasti tahu. Dan kadang-kadang mungkin kalau kita lagi ngadepin permasalahannya, kita tuh pasti merasa itu tuh berat banget, kayaknya nggak selesai-selesai gitu loh. Tapi pas kita udah lewatin dan kita lihat balik, terus kita bisa sadar, oh kayak waktu itu tuh sebenarnya permasalahannya tuh kayak nggak sebesar itu, dan Tuhan tuh sama gue gitu, dia menyertai gue gitu loh, kayak dia tuh baik banget gitu, kayak gue udah bisa ngelewatin permasalahan itu. Dan menurut aku itu tuh memberkati banget sih. Kalau Tanya sendiri nih, resolusinya apa nih? Oke, jadi kalau aku pastinya pengen jadi Tania yang lebih baik lagi, yang lebih dewasa lagi dalam iman juga, Mio. Tapi mungkin segala harapan aku yang udah aku list sebenarnya banyak lah gitu. Menurut aku yang utama adalah Tuhan sih tetap. Gimana di tahun 2023 aku pengen Tuhan menjadi yang terutama Mio dalam hidup aku. Mau aku ambil pilihan hidup apapun, aku tanya Tuhan dulu, apakah emang ini sesuai sama apa yang Tuhan mau aku jalanin di hidup aku gitu sih Mio. Jadi mungkin aku juga punya satu ayat yang memberkati aku dari Roma 8 ayat 28. Bunyinya demikian, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi aku yakin proses aku di tahun 2022 itu jadi bekal aku yang Tuhan kasih buat bekal aku memasuki tahun 2023 ini, Mio. Jadi kalau tadi aku cerita momen-momen aku bisa kecewa sama diri aku kecewa sama keadaan, pas aku cari permasalahannya kenapa sih kok bisa sampai sekecewa itu, karena aku sering ngandelin kekuatan aku sendiri, Mio. Jadi aku ngeliat gimana aku ngandelin kekuatan aku sendiri dan akhirnya ya ujungnya cuma kecewa kan, Mio. Jadi benar-benar di tahun 2023 ini aku pengen Tuhan yang terutama. Aku pengen bagian aku di ayat ini adalah mengasihi Dia dan benar-benar pengen mengenal Dia, karena kan kita nggak bisa mengasihi orang yang kita nggak kenal kan, Mio. Jadi aku pengen benar-benar serius untuk mengenal Tuhan di tahun ini, pengen lebih lagi melayani Tuhan.
dan juga intinya nggak mau mengandalkan diri aku sendiri lagi sih, karena udah cukup belajar lah di tahun 2022 gimana sedihnya kalau cuma ngandelin diri aku sendiri, karena aku tahu kita semua punya Tuhan yang hebat, punya kuasanya luar biasa deh Tuhan kita itu pastinya kan. Nah mungkin itu sih resolusi dan harapan aku ke depannya sih Mio buat tahun 2023. Oke, nah kita kan udah bincang-bincang nih tentang ups and downs dan resolusi kita juga tahun ini. Nah, teman-teman Next Gen kira-kira apa nih resolusi kalian tahun 2023 ini? Boleh dong ditulis di kolom komentar di bawah ini, biar siapa tahu teman-teman yang lihat juga bisa terinspirasi, bisa terberkati juga ya Tan ya. Dan gimana nih kira-kira? Iya, bahkan kalau misalnya teman-teman tulis di kolom komen di bawah, kita bisa sama-sama doain ya Mio supaya harapannya bisa tercapai, bisa sesuai sama yang Tuhan inginkan buat teman-teman Next Gen, masing-masing teman Next Gen gitu sih. Nah, jadi mungkin dari sharing-sharing kita semoga bisa memberkati teman-teman Next Gen. Kita berharap kita semua ya Mio, kita juga gitu ya teman-teman Next Gen, kita bisa di tahun ini bisa lebih serius lagi sama Tuhan, bisa makin dekat lagi sama Tuhan, bangun hubungan sama Tuhan, karena ya itu sih semua tentang hubungan ya Mio sama Tuhan. Jadi apapun yang udah kita sharingin hari ini semoga bisa memberkati dan bisa jadi pokok doa ya Mio. Kita mau tutup sesi kita ini dalam doa penutup. Mungkin teman-teman yang Next Gen yang lagi nonton juga bisa sama-sama berdoa yuk bareng kita di tempat ini. Ayo Mio kita berdoa ya. Iya. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk sesi bincang pada hari ini ya Bapak. Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa tahun 2023 Tuhan sudah punya rencana yang terbaik untuk setiap teman-teman Next Gen di tempat ini ya Bapak. Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan akan menyertai setiap langkah kami ya Bapak. Bagian kami adalah mengasihi Engkau, bagian kami adalah selalu mengandalkan Engkau Tuhan dalam apapun yang kami pilih dalam hidup kami di tahun ini ya Bapak. Bapak, kami percaya Engkau setia, Engkau tak pernah meninggalkan kami, dan kami yakin dan percaya kami bisa melewati segalanya kalau kami selalu melekat sama Engkau ya Bapak. Bapak, biarlah kami anak-anak muda-Mu Next Gen Tuhan bisa punya hati yang takut akan Tuhan dalam apapun pilihan hidup yang mungkin kami pilih, baik yang mungkin terlihat mungkin ada banyak pilihan hidup kami ya Bapak, tapi kami mau percayakan itu sama Tuhan karena kami yakin dan percaya Engkau yang terlebih tahu apa yang baik bagi kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang berkati setiap teman-teman Next Gen di tempat ini, berkati setiap keluarganya ya Bapak, setiap apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka sedang lakukan saat ini, studi ataupun sedang bekerja ya Bapak, Engkau yang berkati berlipat kali ganda ya Bapak. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur, amin. Nah jadi mungkin sekian teman-teman, jangan lupa juga tadi tulis di kolom bawah ya, kolom komen, biar kita bisa saling terberkati lah sama-sama, kita menjadi berkat buat teman-teman Next Gen yang lainnya juga. Oke, see you guys di lain kesempatan. Kami undur diri, aku Tania. Aku Michelle, and we're signing out. Dadah, God bless you. God bless you.